Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Pak Efri. Kali ini saya akan membahas untuk soal PAS IPA kelas 8 bagian 2 yang kemarin kita sudah membahas beberapa soal terutama tentang gerak dan gaya. Nah, kali ini Pak Efri akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana. Itu ya. Nah, disiapkan dulu alat tulisnya. Mari kita mulai membahas untuk bagian kedua ini. Dan soal ini juga Pak Efri sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada pada penilaian akhir semester IPA kelas 8 semester 1 yang sesuai dengan kurikulum 2013. Ini soal yang pertama yaitu tentang usaha bernilai 0. Ya. Baik, di bawah ini contoh usaha bernilai 0. Kecuali, ya, jadi usaha itu sebetulnya selain bernilai positif, juga bisa bernilai negatif dan juga bisa bernilai 0. Usaha atau W, dinamakan W, itu bisa terjadi 3 hal. Bisa positif, bisa negatif, bahkan bisa tidak berusaha. Secara fisika dianggap tidak berusaha, jadi alias nilainya 0. Nah, pertanyaan sekarang, seperti apa yang usaha yang bernilai 0? Baik, usaha itu merupakan rumusnya adalah sama dengan F, ya, besar gaya, dikali jarak, ya, atau jarak perpindahan. Jadi usaha itu merupakan gaya yang diperlukan agar sebuah benda berpindah sejauh S. Nah, maka nilai-nilai di sini otomatis kalau ingin bernilai positif, maka semuanya bisa bernilai positif. Nah, bagaimana kalau bernilai 0? Maka salah satu bagian ini, entah F-nya atau S-nya, jarak itu bernilai 0. Tapi umumnya itu adalah perpindahannya yang 0. Ya, mari kita analisa satu persatu. Orang yang sedang mendorong tembok, ya, orang sedang mendorong tembok. Secara kewajaran logika, tembok itu kan walaupun didorong oleh orang, kecuali mesin ya, tapi ini bicaranya orang, pastinya tembok ini tidak bergerak. Ya, mendorong tembok, pastinya S-nya nggak akan bergerak kan. Jadi dia tidak akan bergerak. Nah, itu apapun berapapun tenaganya, ini dianggap dalam sebuah kejadian biasa, kejadian wajar ya, bukan luar biasa. Jadi orang biasa mendorong tembok, pastinya temboknya akan bergerak atau S-nya sama dengan 0. Kalau di sini S-nya 0, berapapun besarnya gaya, kalau dikali 0, W-nya pasti 0. Kan gitu. F-nya walaupun 2 Newton, 10 Newton, 30 Newton, kalau dikali angka 0, ya pasti usahanya 0. Nah, itu berarti A, berarti usahanya 0. Hati-hati nih, pertanyaan adalah kecuali. Jadi ini adalah bernilai 0. Jadi kalau walaupun menurut orang mendorong itu sampai berkeringat, tapi menurut fisika dia tidak melakukan gaya karena temboknya tidak berpindah. B, pelayan yang membawa makanan ke pengunjung. Nah, ini. Jadi kita logikanya begini, bahwa ini misalnya tataan yang dibawa oleh pelayan, kemudian di sini ada gelas, misalnya ada Pak Efri gambarkan gelas. Nah, ini ada gelas. Maka saat pelayan ini bawa, maka pelayan ini berusaha menahan beban ini ke atas, begitu kan ya. Nah, jadi pastinya si pelayan itu akan menahan tataan ini yang berisi air ke atas. Padahal dia membawa makanan atau minumannya, di sini makanan minuman ke pengunjung. Berarti kan membawanya dari suatu titik ke misalnya ke kanan.
berarti dia akan membawa ke arah pengunjung. Nah, misalnya pengunjung duduknya di sebelah sini, maka dia menahan ke atas, tapi bendanya bergerak ke kanan. Ini contohnya ya, kalau ini contoh kanan. Berarti apa? Nah, ini berarti F. Nah, ini F gayanya dengan S-nya itu tegak lurus. Nah, ini berarti dianggap dia tidak memiliki gaya. Nah, jadi ini maaf, tidak memiliki perpindahan. Ya, jadi perpindahan dengan gayanya saling tegak lurus. Maka dia dianggap tidak memilih atau usahanya bernilai 0. Ini contohnya ini ya. Jadi saya ulangi, Pak Efri ulangi. Gaya bisa usaha bernilai 0 jika S-nya 0 atau gaya dan perpindahannya itu tegak lurus. Jadi kalau yang B tadi, pelayan yang membawa makanan ke pengunjung tadi ya. Berarti ini maaf ya, ini adalah W-nya. Maaf, ini W-nya adalah 0. Jadi ini W-nya adalah, ini maaf. Ini tadi bukan S-nya. Tapi V-nya adalah 0. Karena dia tegak lurus. Lanjut ke C. Atlet angkat besi menahan barbel. Nah, bahasanya hati-hati ya. Menahan sama mengangkat. Kalau namanya menahan, berarti dia sudah di atas barbelnya. Kemudian dia ditahan. Nah, artinya apa? Jadi tidak ada perpindahan benda. Karena dia menahan. Harus hati-hati ya. Maka S-nya 0. Maka pastinya usahanya juga bernilai 0. Beda dengan atlet angkat besi mengangkat. Mengangkat itu dari mana? Iya, mengangkat itu dari bawah ke atas. Berarti bendanya bergerak. Berarti bendanya berpindah dari atas ke bawah. Itu punya usaha. Berarti atlet itu melakukan usaha. Tapi kalau yang ini menahan. Nah, soal ini menahan, maka pastinya barbel itu nggak bergerak kemana-mana. Tidak bergerak kemana-mana. Gitu ya. Jadi ini tidak berpindah, maka usahanya 0. Nah, kalau A, B, C dia usahanya 0, lah kecualinya mana? Ya berarti kalau soal yang baik, pasti salah satunya sudah kejawab. D. Mari kita analisis. Sopir mendorong mobil yang mogok. Secara logika, secara kewajaran, sopir mau mendorong mobil karena dia percaya bahwa mobil ini akan bergerak dengan kekuatan dorongan ini, gitu ya. Jadi bukan kemudian, Pak, mobilnya berat, tidak bisa berjalan. Tapi kalau secara kegiatan, kalau ada sopir mendorong mobil yang mogok, dia sudah memperhitungkan bahwa mobil ini harus bergerak, kan gitu kan. Makanya kemudian penumpangnya disuruh keluar, kemudian tidak di handrem, kemudian macam-macam usaha agar pada saat nanti sopir mendorong mobil, maka mobilnya harus bergerak. Nah, kalau mobil bergerak, mendorong mobil sehingga bergerak, maka pastinya S-nya ada nilainya. Nah, karena S-nya ada nilainya, kembali ke sini. Berarti pasti punya usaha. Nah, ini berarti yang D ini sopir mendorong mobil yang mogok, dia berusaha. Dalam fisika berarti usahanya tidak 0. Karena dia bergerak. Gitu. Baik, soal berikutnya. Kalau soal tadi sebelum ini membahas tentang usaha 0. Sekarang bagaimana menghitung? Ya, jadi ada gambar, kemudian kita bagaimana menghitung perhitungan menentukan usaha. Baik, kita perhatikan soalnya sebuah kotak yang diam di atas permukaan lantai dipercepat dengan gaya sebesar 10 Newton. Ini ya, jadi ini. Sehingga kotak berpindah sejauh 2 meter. Jadi ini ada kotak tadinya diam, kemudian dia dikasih gaya berapa? 10 Newton. Nah, jadi dia dikasih gaya 10 Newton. Kemudian saat diberi 10 Newton pastinya benda ini kan bergerak.
Kan gitu. Maka di sini ada tulisan berpindah sejauh 2 meter. Nah, ini ya S. Itu sudah tertulis S-nya adalah 2 meter. Jika gaya dorong searah perpindahan, ya, perpindahan kotaknya jadi searah, dia mendorong ke kanan, ya pindahnya ke kanan. Dan kotak bekerja gaya gesek kinetis, ya. Ingat bahwa kemarin sudah membahas gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi jika ada bersentuhan. Dua benda bersentuhan. Dari sini ada kotak dengan lantai. Secara logika, nah ini bisa terjadi gaya gesek. Nah, di sini ada gaya geseknya. Ya, apa itu gaya gesek kinetis? Nah, ini ya. Jadi nanti kalau di sekolah lebih tinggi lagi di tingkat SMA akan dibahas tentang gaya gesek kinetis, ya, dan gaya gesek statis. Jadi ada dua. Apa itu gaya gesek kinetis? Dari kata kinetik bergerak. Jadi gaya gesek yang terjadi saat benda bergerak. Tapi kalau di SMP sebetulnya tidak perlu diberi kinetis pun, dia namanya gaya gesek. Jadi ya gaya gesek, tapi lebih lengkapnya gaya gesek kinetis. Jadi gaya gesek yang terjadi saat benda bergerak. Sebesar 2 Newton. Nah, ini lihat ya, ini gaya gesek FK ini. Ingat gaya gesek itu berlawanan. Maka yang di sini FK-nya berapa tadi barusan? 2. Iya, 2 Newton. Nah, maka usaha total dikerjakan pada kotak adalah titik-titik. Nah, baik kita hitung usaha ya. Nah, maka usaha ingat rumusnya W sama dengan F kali S. Nah, baik. Kalau yang sudah bisa, maka kita bisa langsung menghitung. Lah F-nya berapa? Nah, kita lihat di sini harus kita analisa bahwa di gambar ini ada dua gaya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ingat, kalau gayanya berlawanan, maka F totalnya, resultannya adalah selisih. Berarti kalau ke kanan 10, ke kiri 2, maka F-nya yang dimasukkan ke sini bukan 10, bukan juga 2, tapi adalah berapa? Iya, betul, 8. Gitu kan. Dari mana 8? Dari selisihnya. Ke kanan 10, kemudian untuk melawan gaya gesek 2 Newton, maka sisa gaya yang untuk menggerakkan benda adalah 8. Gitu ya. Terus tinggal langsung dikali 2. Ketemu berapa anak-anak? Iya, 16. Nah, maaf, ini yang betul adalah 16 Joule ya. Bukan ini ya. Jadi bukan apa? Salah ini, bukan Newton, tapi Joule. Usah ya. Jadi jawabannya adalah B. Itu anak-anak ya. Jadi saat menghitung usaha harus diperhatikan. Gayanya ada berapa? Kalau gayanya satu langsung dihitung saja. Ya. Kalau gayanya lebih dari satu, ya harus dicari resultan. Nah, ini tentang pesawat sederhana, tuas. Budi yang masanya 30 kg duduk dengan jarak 3 meter dari titik tumpu sebuah jungkat-jungkit. Ia ditemani Adi yang memiliki massa 18 kg. Pada jarak berapakah dari titik tumpu Adi harus duduk sehingga balok menjadi seimbang? Nah, ini ya. Jadi pertanyaannya adalah pada jarak berapakah dari titik tumpu Adi harus duduk? Baik, para saudara sekalian, anak-anak sekalian, bahwa kita bayangkan bahwa ini adalah sebuah jungkat-jungkit, ya, sebuah jungkat-jungkit, ya, yang mana bentuknya termasuk dalam tuas, ya, nah, termasuk dalam tuas. Jadi ini jungkat-jungkit. Nah, ini adalah titik tumpu. Kemudian kita anggap bahwa si Budi itu ada di sebelah kanan, sebenarnya bebas ya. Jadi ini ada di sebelah kanan Budi. Nah, ini. Kemudian Budi 30 kilo dengan jarak 3 meter dari titik tumpu. Ini namanya titik tumpu. Nah, Pak Efri kasih tanda T begitu ya, titik tumpu. Maka 3 meter dari titik tumpu siapa? Budi. Nah, maka dia nanti jaraknya kita anggap adalah bahwa ini jaraknya dari sini sampai sini. Nah,
berapa? 3 meter. Nah, ia ditemani Adi yang memiliki massa 18 kg. Pada jarak berapakah dari titik tumpu Adi harus duduk sehingga balok menjadi seimbang? Baik, jadi ini pastinya kan bentuknya jungkat-jungkit seperti ini dulu. Karena Budi udah duduk dulu. Dianggap Budi udah duduk di tempatnya, pastinya jungkat-jungkitnya miring kan. Nah, datang si Adi. Ya, datang si Adi ingin duduk di sebelahnya ini, di seberangnya. Tapi di syaratnya ini harus saat duduk harus langsung seimbang. Sebagai kita yang sudah tahu tentang keseimbangan tuas, ya kita harus bisa menyelesaikan persoalan ini, gitu ya. Nah, tuas itu menggunakan persamaan, yaitu ya yang mudah sebetulnya ya, boleh menggunakan V, K, F, B sama saja ya. Biar kita gampang gitu ya pengingatnya, maka kita anggap sebagai kuasa ya. Saya anggap kuasa kali lengan kuasa ya, lengan kuasa sama dengan, karena ini berbahasa Indonesia kuasa, maka ini saya berbahasa Indonesia juga beban. Nah, gitu ya. Kali KLK B kali lengan beban. Oke. Ini. Tapi kalau dalam buku kok bisa beda? Itu hanya huruf saja. Ada yang F kali LF, kemudian ada W kali LW. Nah, saat ini Pak Efri menggunakan contoh ini kuasa kali lengan kuasa, beban kali lengan beban. Nah, dalam bentuk tuas itu nanti akan selalu berhubungan dengan rumus ini. Ya, baik, kita masukkan kuasa. Nah, kuasa itu nanti sebanding dengan beban. Mereka satu jenis. Maksudnya apa? Satu jenis ini adalah satuannya sama. Kuasa dengan beban sama satuannya, sama levelnya bisa. LK lengan dengan lengan satu level. Ya. Jadi satuannya itu boleh sama. Ya, jadi ini sama, harus sama. Maaf kok, bukan boleh, harus sama. Ya, contoh kuasa. Ini beban, bahasa beban. Ingat, beban bukan massa ya. Kalau beban itu aslinya itu satuannya adalah Newton, kan begitu. Beban itu adalah satuannya Newton. Maka K juga harus Newton. Begitu ya. Perhatikan di sini nggak ada satuan Newton gitu ya, nggak ada satuan Newton. Adanya kilogram, meter sama kilogram. Padahal sini harus Newton. Nah, biar kalian terbiasa dengan aturan yang ada, maka di sini Pak Efri akan sesuai standar. Jadi maka K dengan B ini harus Newton. Nah, maka K kuasa harus Newton, B juga harus Newton. Nah, sekarang kalau ini bentuknya jungkat-jungkit, siapa yang jadi kuasa, siapa jadi beban? Seperti itu sebetulnya bebas-bebas saja. Kalian mau menganggap Budi sebagai kuasa boleh, Budi sebagai beban juga boleh. Tapi saran Pak Efri lebih baik disesuaikan. Nah, kita anggap bahwa ini sama dengan ini adalah letak titik tumpu. Berarti sebelah kiri sama dengan adalah sebelah kiri titik tumpu. Nah, berarti K itu milik Budi. Nah, berarti yang sebelah kanan ini milik Adi. Betul ya? Jadi oke, berarti biar kita mudah, ini kita tuliskan saja. Jadi nanti Adi ada di sini. Ya. Jadi saya sesuaikan di sini. Jadi ini milik Adi, yang ini milik Budi. Kita lanjut. Kuasa. Tadi ya, kuasa dan beban dia satu jenis. Sama-sama gaya. Gaya kuasa. Nah, kalau di sini kita anggap kuasanya adalah kuasanya Budi. Diwakili oleh siapa? Oleh bebannya si Budi. Jadi di sini karena tidak ada yang mana menjadi kuasa yang mana beban, maka di sini kita anggap bebannya si Budi adalah kuasa. Nah, baik. Tadi di dalam soal ini Budi massanya 30 kilo. 30 kilo itu 30 itu baru massa. Biar satuannya ini kembali ke Newton, biar jadi Newton, maka 30 massa harus kalikan gravitasi. Nah ini. Jadi gravitasi ini 10.
Oke, nah begini. Kali siapa lengan kuasa? Ini lengan. Lengan acuannya adalah titik tumpu. Saya ulangi ya. Lengan, baik lengan kuasa, lengan beban adalah acuannya titik tumpu ini. Jadi kalian harus mencari dulu titik tumpu yang mana, baru bisa menemukan lengan kuasa, lengan beban. Selama kalian menentukan titik tumpu saja salah, ya nanti lengan kuasa dan lengan bebannya juga tidak sesuai. Baik, ini lengan kuasa. Tadi kuasa adalah bebannya si Budi. Maka lengan kuasa di gambar ini adalah 3, kan gitu ya. Dan sudah cocok 3 meter. Sama dengan bebannya si Adi itu 18. Maka ini kita tuliskan 18. Kemudian karena dia masih kilogram, maka dikali apa? Dikali gravitasi, percepatan gravitasi. Kali lengan beban. Lengan bebannya ini, tadi beban punya Adi, maka lengan beban adalah jarak antara titik tumpu ya, sampai ke Adi. Lah berapa? Inilah yang ditanya. Pada jarak berapakah dari titik tumpu Adi harus duduk? Nah, ini dari titik tumpu Adi harus duduk itu berapa? Inilah yang kemudian menjadi lengan beban. Oke, nah kita lanjutkan. Ini sudah otomatis ini. Ini langsung saja 30 kali 10 300 kali 3 900 gitu ya. Nah, saya Pak Efri tulis 900. Oke, ini 900. Oke. Sama dengan 180. Oke ya. 180 apa? LB. Itu. Nah, LB. Nah, sudah. Nah, berarti lengan bebannya berapa? Sudah jelas, lengan bebannya adalah berapa anak? 900. Ayo, diapain kalau dalam matematika? 900, kemudian apa? Dibagi, ya kan? Kenapa dibagi? Dia pindah ke sini adalah 180. Jadinya berapa lengan bebannya? Iya, lengan bebannya adalah sama dengan berapa? 5 apa? Karena lengan beban adalah sejenis dengan lengan kuasa, ini letaknya ya, lengan beban, lengan kuasa itu jenis. Tadi ini 3 meter, maka lengan beban juga meter. Ketemunya berapa? 5 meter. Nah, ini ya. Jadi, Adi harus duduk 5 meter. Dari mana? Dari titik tumpu. Jadi ini Adi, dia harus duduk 5 meter. Nah, begitu. Maka nanti kalau Adi duduk di 5 meter, jungkat-jungkitnya jadi seimbang. Nih jawabannya A, tuh Pak siswa. Itu ya, ini adalah mencari keseimbangan pada jungkat-jungkit. Dilanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini tentang bidang miring. Jadi menentukan mana keuntungan yang besar, mana keuntungan yang kecil, mana keuntungan yang sama besar. Baik, soalnya begini, perhatikan gambar di bawah ini. Bidang miring yang KM sama besar, KM itu keuntungan mekanisnya sama besar, ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Jadi ini ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4. Manakah yang memiliki KM sama? Nah, ini kita harus ingat-ingat bahwa KM, ya KM-nya siapa? KM-nya bidang miring, itu ya. Itu adalah boleh V per F. Jadi ini semua pesawat sederhana KM-nya adalah standarnya adalah W per F. Beban dibagi kuasa. W itu kan beban ya, secara fisika. Tadi kalau Pak Efri soal sebelumnya menggunakan B sama K gitu ya. Ini kalau pakai B per K juga boleh ya. W per F juga boleh, itu hanya istilah saja. Di dalam bidang miring, W per F sama dengan apa? S per H. Nah, itu ya. Siapa S?
S itu jarak lintasan, panjang lintasan, maaf ya. Jadi kalau benda melewati bidang miring, pasti melewatinya yang miring ini. Maka yang miring-miring ini, yang garis miring ini, yang dilewati ya. Tapi sebetulnya yang lebih dipahami bahwa S itu adalah yang dilewati, panjang lintasan dilewati. H adalah tinggi dari ini, paling bawah, ini, sampai ke puncaknya nih, sampai atas ini. Atau kalau dalam segitiga itu tingginya gitu ya, tingginya. Ini nih H. Ini namanya ketinggian dari bidang miring ini, ketinggiannya. Mari kita analisa satu-satu. Gambar nomor 1. KM-nya berapa? Nah, kita harus masuk. Menggunakan apa? Ya kalau ada W ya kita masukkan W. Di gambar-gambar ini nggak ada beban. Adanya apa? 3 cm, 2 cm, 12, 4. Ini siapa? Mereka adalah salah satunya S, salah satunya H. Kita lihat gambar 1. S per H. S adalah panjang lintasan, berarti ini 5. Oke ya, 5 per 2. Itu ya, betul ya? Nah, 5 per 2. Alias KM-nya adalah 2,5. Begitu ya. KM itu satuannya apa? KM itu nggak punya satuan. Atau kalaupun mau dikasih, kesatuannya adalah kali. 2,5 kali. Jadi keuntungan mekanisnya 2,5 kali. Itu ya gambar 1. Sedangkan gambar 2 apa yang terjadi? Berapa KM-nya? KM-nya adalah, ya S-nya berapa Nana? Iya betul, 3. Tingginya berapa? 2. Iya, maka ketemu bahwa KM-nya yang gambar nomor 2 adalah 1,5. Bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 itu KM-nya adalah berapa anak-anak? Iya, gambar 3 itu 3. Ya, kemudian dibagi 1 alias 3. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan gambar 4? Gambar 4 adalah KM-nya berapa? Panjang lintasannya adalah 12 ya. 12 dibagi 4. Nah, gitu ya. Sama dengan berapa? 3. Yo, perhitungan ini kita analisa. Pertanyaan tadi yang sama besar. Nah, ini ya sama besar. Dari ke 1, 2, 3, 4 mana yang sama besar? Iya, 3 dan 4. Gitu ya. Tuh, lah kalau ditanyain mana yang paling besar? Paling besar berapa? Ini 3 ini, KM yang 3 ini. Jadi 3 dan 4 itu keuntungannya besar. Apa ciri-cirinya KM-nya besar? Maka nanti benda akan mudah didorong ke atas. Jadi kalau KM-nya besar, apa maksudnya? Apa artinya? Berarti gaya yang kita perlukan untuk mendorong beban itu semakin kecil alias semakin ringan. Mana yang KM-nya lebih kecil? Paling kecil, maaf ya, paling kecil. Nah, ini gambar nomor 2 ini. Ini nanti mendorongnya berat ini, ya, lebih berat daripada yang 3 ini. Ini dorong daripada KM yang 3 dengan 1,5 mendorongnya sulit kalau yang 1,5. Keuntungan mekanisnya hanya 1,5 saja. Kali ini 3 kalinya. Ya. Itu. Berikutnya ya, ini tentang katrol. Besar gaya untuk mengangkat beban pada gambar di bawah ini berturut-turut titik-titik. Ya. Mari kita lihat besar gaya ya. Kita akan menghitung besar gaya pada katrol. Ini namanya takal atau istilahnya katrol berganda. Ya, takal ini biasanya digunakan pada misalnya untuk derek, mobil derek itu dia pakai katrol berganda banyak ini, katrol takal tadi ya. Jadi dia takalnya atau katrolnya banyak kombinasi. Nah, bagaimana menentukan gaya? Ya, besar gaya. Menentukan besar gaya di dalam pesawat sederhana itu rumusnya cuman yang ada itu ada pada W per F. Ya, W per F. Siapa W per F anak-anak? Iya, rumus KM. Jadi kalau di katrol nanti perhitungannya hanya otak-atik ini. Kalau di tuas tadi apa?
K kali LK sama dengan B kali LB. Luas. Kalau bidang miring ada S per H, W per F. Tapi kalau di katrol nanti rumusnya yang bermain hanya ini, KM sama dengan W per F. Ya, gitu. Baik, kita tentukan sekarang KM. KM-nya berapa? Nah, kalau katrol itu beda, tidak menghitung. Jadi sebetulnya katrol itu KM-nya paling mudah mencari. Ciri-cirinya KM di katrol apa? Iya, dia adalah banyaknya katrol. Ya, ini jadi kalau menentukan di katrol banyak atau takal namanya, maka KM-nya itu ditentukan oleh apa? Banyaknya katrol. Ya. Loh, katrol itu yang mana, Pak? Katrol ini yang roda-roda itu, ya. Roda-roda ini namanya katrol ini ya. Nah, jadi atau yang melilitkan tali ini. Jadi lingkaran yang dililitkan oleh tali ini dianggap sebagai katrolnya, banyak katrol. Jadi bisa terlihat bahwa di sini kita lihat bahwa ini tali ini melilit ke sini, berarti ini 1. Terus kena di sini 2, terus kena di sini 3. Kemudian dia mandek di sini kan. Ah, berarti ini KM-nya 3. Atau kalau susah gitu ya, bisa menggunakan KM-nya adalah banyak tali. Ya, jadi kalau misalnya dari banyak katrolnya susah diperhitungkan, maka kita bisa menggunakan banyak tali. Tali yang mana? Ya, tali yang di sini adalah tali selain ini. Jadi ini tidak ikut dihitung. Ini ya sasi lain tidak ikut dihitung. Talinya yang mana? Ini 1, kemudian 2, 3. Nah, nih. Berarti talinya ini ada 1, 2, 3. Ini nggak ikut dihitung. Nah, ternyata sama ya. Tadi banyak katrol juga 3. Kita buktikan ada 3. Banyak tali juga 3. Ya, oke, kita masukkan. Berarti 3, gitu ya. Baik, 3. Sama dengan, nah tadi ya. Lu 3 dari mana, Pak? Nah, tadi dari bahas ini. KM bisa banyak katrol, bisa banyak tali. 3 sama dengan W. Nah, ini. W siapa? Beban. Di gambar ini pasti ada beban. Dan ingat beban satuannya Newton. Nah, ini kebetulan ada di sini. Ini adalah W. Ya, ini beban. Dan sudah cocok. Sudah satuannya Newton. Hati-hati ya. Kalau di soal itu kilogram, maka harus diapain tadi? Diubah dulu dalam Newton. Dengan cara apa? Iya, mengalihkan apa? M massa kali gravitasi. Kan gitu. Itu. Jadi ini kalau ini sudah cocok. Nah, kita masukkan saja 1800 ya. Dibagi siapa? F. Jangan sampai salah ini. Dari sini saja udah sebetulnya kalian harus sudah bisa mendapatkan jawaban. Ya, ini kan sebetulnya angkanya kalau cara gampang bahasanya 1800 dibagi berapa biar ketemunya 3. Jadi jangan sampai kalian memindahkan bingung, daripada bingung bahasa biasa saja. Oh, ini 1800 dibagi berapa ya? Biar ketemunya 3. Ya otomatis akan ketemu 1800 bagi berapa? Iya, bagi 600. Kan begitu jawabannya. Nah, gayanya adalah 600 Newton. Ya, itu. Jadi kalau misalnya menghitungnya agak susah, langsung saja di bahasa biasa. Kita cari 1800 per F, itu yang ketemu 3 adalah 600. Itu para siswa sekalian yang bisa kali ini Pak Evri bahas. Semoga ada manfaatnya ya. Selamat belajar, semoga sukses dan selalu percaya diri bahwa ilmu yang kalian pelajari itu pasti ada manfaatnya suatu saat. Itu saja dari Pak Evri, banyak salah Pak Evri mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.